kupu-kupu itu mereka itu kuliah pulang tapi mereka ada aktivitas lain yang memang membentuk mereka, ya kan, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, atau mereka pulang tapi tidur atau scrolling HP. Nah, Halo teman-teman ilmu pangan dan bioteknologi, selamat datang di AluTalks, where experience meets inspiration. Seneng banget deh, karena hari ini kita bisa langsung ngobrol-ngobrol nih bareng kakak alumni yang sudah terjun ke dunia profesional. Sebelum itu, perkenalkan, nama aku Labib, aku hari ini bakalan menjadi moderator di sesi AluTalks. Nah teman-teman, mungkin sebagai mahasiswa kita nih mempertanyakan, apa sih sebenarnya networking itu, dan itu harus dimulai dari mana ya, dan apa sih korelasinya antara networking dengan dunia profesional ke depannya. Nah, daripada kita nebak-nebak sendiri, kebetulan hari ini kita kedatangan kakak alumni yang sudah melalui fase-fase tersebut. Nah, sebelum itu aku izin membaca CV beliau. Beliau adalah Kak Ricky Setiawan Sulistyo STP MM, di mana beliau mempunyai professional experience dalam bidang Country Manager, Export Business and Regulatory Expert, Country Manager APAC, General Manager Sales, Marketing and Operational, dan lebih banyak lagi. Tanpa lama lagi, kita langsung aja deh sapa kakaknya yang sudah datang nih. Halo Kak Ricky, apa kabar hari ini? Halo, ya, kabar baik. Alhamdulillah Ya. Kak. Kakak gimana nih tadi perjalanannya ke sini? Mungkin sedikit agak macet ya, karena tiap tahun kan Brawijaya kan juga wisuda ya. Iya benar, dan kebetulan hari ini kita juga lagi wisuda nih Kak. Ya. Yes. Gimana nih Kak rasanya kembali lagi ke fakultas tercinta Kakak yang sudah ganti nama nih Kak? Kakak udah tahu belum? Mungkin sudah ada informasi juga mungkin dari teman-teman saya juga, informasinya juga THP namanya berubah jadi IPA Bio ya. Benar. Sekarang jadi ilmu pangan dan bioteknologi Kak, betul. Iya. Iya. Terus Fakultas Teknologi Pertanian jadi Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem. Oke. Iya, iya. Terus kakaknya kalau boleh tahu angkatan berapa Kak? Saya angkatan 2007. 2007? Iya. Wah, itu aku baru lahir tuh 2007 teman-teman. Iya. Oke deh, sebelum kita lebih lanjut nih Kak ngobrol-ngobrol, mungkin Kakak sendiri boleh banget nih perkenalkan Kakak kepada teman-teman yang mungkin sekarang lagi nonton AluTalks. Oke, ya. Salam kenal ya teman-teman sekalian. Untuk teman-teman dari jurusan teknologi hasil pertanian ya, mungkin saya masih ingatnya teknologi hasil pertanian karena ya namanya waktu zaman saya seperti itu. Nama saya Ricky ya, nama lengkapnya Ricky Setiawan Sulistyo. Saya angkatan 2007 ya. Dan saat ini saya juga sudah bekerja di salah satu perusahaan multinasional, dan bersyukurnya saya juga bekerja di align dengan pendidikan background kuliah saya ya. Oh, menarik deh. Nah, setelah kita mengenal Kak Ricky, kita langsung aja nih guys ke sesi selanjutnya. Aku mulai nih ya Kak. Yeah. Mungkin kita start off dari masa-masa kuliah dulu nih. Kakaknya udah siap? Iya. Sudah siap. Oke. Kak, kalau boleh tahu Kak, gimana sih Kak Ricky mulai membangun jaringan profesional sejak masih menjadi mahasiswa Kak? Jujur saat itu masih belum ada kesempatan buat saya untuk membangun jaringan profesional. Cuman tidak bisa secara instan kita lakukan ketika kita masih kuliah. Mungkin ada beberapa aktivitas yang saya ikuti seperti ya contohnya kegiatan di Himalogista, lalu kegiatan di fakultas atau kegiatan di universitas yang mungkin itu menjadi start saya untuk mulai berkomunikasi dengan eksternal, berlatih untuk membangun ya jaringan seperti itu. Tapi secara spesifik untuk kita berkomunikasi dengan
contoh ke perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Nah itu memang belum minim dilakukan pada saat kuliah. Berarti dulu kakak bisa dibilang sering berorganisasi ya kak? Iya betul. I see. Dulu kalau boleh tahu kakak kan tadi mention kakak di Himalogista kan? Dulu kakak biro atau departemen apa sih? Saya lupa ya, tapi seingat saya waktu itu kalau tidak salah apa ya, mungkin di departemen research atau apa, lupa saya. Oh, ada research. Iya mungkin ya, tapi ya saya agak lupa karena jujur saya juga datangnya itu kalau ada acara doang gitu, jadi nggak yang rutin ikut kegiatan kayak meeting kayak gitu kan. Ada panitia, mungkin ada panitia inti ya, di Himalu ada panitia inti. Nah, saya mungkin anggotanya, tapi dalam tanda kutip seksi sipul lah. Oke. Oke kan. Tadi kan kakak tadi bilang tuh mungkin bisa dimulai dari berorganisasi ya. Ya. Dan mungkin lomba-lomba juga bisa kan? Oh iya. Jadi memang dulu saya juga sering ikut seperti PKM, mungkin masih ada ya? Oh ya, masih ada PKM. Nah, PKM, lalu ada kegiatan-kegiatan international competition yang saya juga pernah ikut juga gitu. Nah, jadi dari situ juga ada beberapa input yang saya dapat dari berkomunikasi dengan eksternal. Berarti kuncinya itu ada di organisasi maupun itu mengikuti UKM dan lomba lainnya kan. Iya. Nah, selain itu juga kan untuk membangun relasi itu kita bisa melalui platform-platform yang secara online kan Kak? Oh iya. Iya kan. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, menurut Kak Niki nih, platform apa sih yang paling efektif untuk networking di bidang yang Kakak tekuni sekarang? Sebenarnya saat ini memang ada banyak platform ya, seperti LinkedIn lah contohnya ya. Nah, mungkin dari situ juga bisa menjadi lompatan pertama bagi kita untuk membangun networking. Nah, cuman memang belum terlalu efektif karena memang untuk LinkedIn itu sendiri dibuat untuk orang yang benar-benar memang sudah terjun di dunia profesional. Nah, betul. Nah, jadi untuk saran saya untuk teman-teman sekalian yang masih duduk di perkuliahan, mungkin cara yang paling efektif untuk membangun networking adalah banyaklah berkomunikasi dengan orang-orang eksternal, dengan kalian membawa value dan attitude yang kalian miliki ya. Jadi nanti dari situ orang akan melihat value kalian dan mungkin mereka bisa bekerja sama dengan kalian, karena intinya networking kan bagaimana kita bisa membawa value kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Oke, berarti tadi yang aku maksud itu ada attitude-nya yang harus dijaga, terus udah gitu komunikasinya, ya, value-nya juga kan. Oke, berarti itu semua kan mempengaruhi ke first impression kita kan. Berarti first impression itu benar-benar kepentingan. Iya, itu paling penting. Oke, ini aku mau bertanya soal itu kan, first impression itu. Jadi kalau menurut Kak Niki nih, cara memperkenalkan diri sendiri itu biar first impressionnya bagus tuh kayak gimana tuh kan, secara profesional nih? Ya, yang pertama otomatis kalian juga harus berlatih komunikasi ya. Communication skill itu yang memang harus jadi modal utama ya, karena itu kan bagaimana caranya kita untuk berkomunikasi dengan orang yang masih asing dengan kita. Lalu yang kedua tetap low profile ya, low profile, dan yang terakhir yang paling penting adalah bring the value. Nah, kira-kira
kalian punya value apa dari dalam diri kalian, karena orang terutama untuk profesional itu pasti memandang kita itu untuk berkomunikasi harus ada value yang kalian. Oke, berarti memang penting banget ya komunikasi, value dan sebagainya itu kan. Oke, kan itu kan paling pentingnya kan. Nah, tapi kalau dari pengalaman kakak sendiri, jadi apa sih kesalahan yang paling fatal yang dilakukan fresh graduate saat membangun relasi profesional pada saat itu? Ya, memang untuk fresh graduate ini yang apa ya, yang terkadang memang agak miss dalam berkomunikasi adalah dari sisi ininya, pembawaan awalnya teman-teman ini agak memang lebih ke high profile, jadi kurang low profile gitu ya. Nah, itu yang terkadang memang agak menjadi gap gitu. Nah, lalu memang gap yang kedua memang ya karena pembawaannya ini masih high profile, lalu yang kesalahan yang kedua, mereka tidak membawa value mereka ketika berkomunikasi. Kepentingan apa yang dibawa gitu kan ya. Nah, itu yang memang seringkali terjadi gap dan miskomunikasi. Oke, berarti memang balik lagi ke value, value dan apa yang kita ingin sampaikan pada orang tersebut. Oh, oke. Berarti emang paling pentingnya itu tuh ya, untuk diingat-ingat. Sama ini, don't keep it high profile. Oke, keep it low profile. Soalnya balik lagi ke first impression-nya. Betul. Oh, oke. Nah, kan selain membangun relasi itu kan tadi yang penting-penting kita udah catat semua tuh kan, maupun itu dari harus ada value-nya, terus keep it low profile, komunikasi dijaga dan lain-lain itu kan. Nah, tapi kan selain itu perkembangan diri itu juga penting kan dalam hal-hal tersebut gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, ada nggak sih kebiasaan harian yang menurut Kak Ricky paling pengaruh terhadap perkembangan diri sendiri tuh? Ya pasti ada lah ya, kebiasaan habit ya, yang harus kita tanamkan sejak dini ya. Itu memang ada beberapa habit ya yang harus kita miliki, seperti ya positive thinking ya. Habit itu harus tetap kita jaga. Lalu kegiatan-kegiatan juga yang sifatnya juga positif ya, itu harus mulai dilakukan, karena dengan habit yang positif ya, itu akan membawa kalian juga ke arah yang lebih positif, baik itu dari sisi skill, dari sisi mindset ya, lalu juga dari sisi pembawaan kalian. Ya. Berarti emang positif attitude aja. Positif attitude tersebut itu harus dibawa juga nanti di karirnya kita ke depan. Betul. Oh, oke. Iya. Nah, ngomongin perjalanan karir kita, boleh cerita sedikit aja gimana sih Kak Ricky bangkit ketika menghadapi kegagalan ataupun tantangan di awal karir kakak? Ya, satu hal ya yang harus kita miliki ketika gagal ya kita harus ada kemauan untuk mencoba mencoba lagi, dan juga sebenarnya tergantung motivasi ya, motivasi kita itu apa dalam hidup ini ya, itu yang harus mulai kalian catat gitu ya, motivasi kalian apa untuk hidup ya. Nah, dari motivasi tersebut pasti kalian juga akan ketika kalian ingin berkembang, ingin sukses ya, pasti kan kalian juga ada kemauan untuk mengejar kembali ketika gagal, dan memang itu tidak mudah ya, butuh motivasi yang memang harus menjadi
tujuan hidup kalian. Oke, berarti memang kita harus berani mencoba ya. Ya. Berani mencoba, terus kita harus ada motivasi untuk melakukan hal tersebut. Iya, betul. Oh, oke. Nah, tapi Kak, kalau aku boleh nanya nih, aku penasaran. Kalau menurut Kakak, apa sih perbedaan pola pikir antara mahasiswa yang masih misal fresh graduate dan profesional yang sudah bekerja? Ini perbedaannya apa? Pola pikirnya? Iya, yang pertama sih yang berbeda otomatis ya tujuannya ya. Tujuannya itu sudah pasti berbeda ya. Yang pertama, tujuan yang pertama kalau kalian kuliah itu tujuannya kan pengen lulus, Ya benar. ya kan? Benar. Ya kan? Nah, kalau orang sudah terjun di dunia profesional, dia tujuannya apa? Untuk bertahan hidup, Oh. ya mencari nafkah, Ya benar. ya kan? Nah, itu sudah pasti berbeda. Makanya dari awal saya sudah menekankan karena tujuan hidupnya itu sudah berbeda. Ketika kalian tidak ada value yang kalian bawa pada mereka juga tidak akan maksudnya tidak akan aware lah dengan kalian seperti itu. Jadi harus ada value yang kalian bawa, baru mereka juga akan pasti merespon dengan hal. Nah, seperti itu. Nah, yang perbedaan kedua pasti dari sisi daily activity-nya, ya kan? Daily activity-nya kan juga sudah berbeda. Kalian daily activity-nya belajar, lalu melakukan kegiatan-kegiatan, aktivitas yang berhubungan dengan dunia perkuliahan, ya kan? Nah, kalau mereka daily activity-nya bekerja, menjalankan SOP perusahaan, ya kan? Nah, kalian menjalankan SOP fakultas, SOP jurusan, SOP universitas, ya kan? Dua SOP itu pasti akan membentuk pola pikir yang berbeda. Ya, jadi itu sudah menjadi perbedaan yang kedua. Nah, oleh karena itu untuk menjembatani kedua perbedaan ini, kalian harus membawa value kepada mereka. Oke, berarti balik lagi ke value ya. Ya, betul. Balik lagi ke value sama tadi yang bilang Attitude ya. Oh, oke. Ya, mungkin kalian nanti bisa lah membaca, ya kan? Attitude itu kalau di breakdown itu ada apa aja parameternya, ya kan? Apa aja yang harus dipelajari. Value itu apa aja yang harus dipelajari juga, ya. Nah, dari situ nanti itu yang menjadi tolak ukur kalian untuk berkarir di masa mendatang. Percaya omongan saya dan itu pasti betul. Oke, berarti dan juga tadi kakak juga sebut ini ya tujuan juga. Iya. Tadi soalnya emang sih Kak, ada beberapa mahasiswa tuh yang masih kupu-kupu, istilah kupu-kupu, kakak tahu? Kupu-kupu itu gimana tuh? Kuliah pulang. Oh, oh iya. Ada masih yang kayak gitu, soalnya itu mereka mempertahankan IPK mereka, dan sebenarnya IPK itu nggak segalanya ya Kak, kalau aku boleh nanya. Tergantung, kalian harus melihat, ya kan? Kupu-kupu itu mereka itu kuliah pulang tapi mereka ada aktivitas lain yang memang membentuk mereka, ya kan, untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Atau mereka pulang tapi tidur atau scrolling HP. Nah, ini kan yang ada apa ya, ya yang harus dilihat gitu ya. Nah, kalau kupu-kupunya itu mereka ini kuliah pulang capek, terus lalu juga belajar, terus tidur, scrolling, daily activity-nya seperti itu, ya memang itu akan sulit untuk berkembang di awal-awal memang ya, karena ya memang mereka tujuannya mengejar IPK. Iya. Ya. Tapi saya rasa anak zaman sekarang IPK-nya itu bagus-bagus. Iya. Ya kan? Iya. Saya nggak tahu nih apakah dosennya terlalu loyal, ya kan? Karena berbeda dengan zaman saya ya.
IPK 2,3 mepet dikit itu sangat banyak sekali, gitu kan. Nah, saya rasa kalau anak zaman sekarang nggak usah terlalu inilah maksudnya terlalu concern terhadap IPK, ya. Yang harus kalian tekunin dari sekarang ini memang harus membangun pribadi yang lebih baik dan memiliki value. Oke, benar-benar balik lagi ke value ya. Ya. Soalnya kan, balik lagi ke yang tadi itu yang kupu-kupu. Ada juga yang kupu-kupu, ada juga yang masih berorganisasi tuh. Gitu kan. Which brings me to my next question nih. Gimana sih cara menentukan arah karier sejak masih kuliah, terutama ketika kita ini masih yakin nih dengan minat atau tujuan kita itu bisa dimulai dari mana? Sebenarnya sih ya kalau kalian ya kan dari awal itu sudah harus mulai merencanakan, ya. Kalian harus mulai merencanakan itu kira-kira kalian setelah kuliah itu pengen jadi apa, ya. Mungkin kalau masih kecil ya, masih TK atau SD itu kan sama orang tua kita kan sudah mulai diarahkan, ya kan, kamu besok mau gede mau jadi apa, ya kan. Nah, kalau kalian kuliah sudah ambil jurusan THP, ya. Nah, dari sini kalian harus sudah mulai optimis. Berarti saya ambil jurusan THP ini tujuannya ini untuk apa? Ya kan? Mau jadi dosen, ya kan? Mau berkarir secara profesional, atau mau jadi PNS, ya kan? Atau mau berwirausaha, ya kan? Nah, itu harus sudah mulai kalian explore dari awal kalian berkuliah, ya. Itu jadi jangan mepet-mepet, ya kan? Karena satu lagi waktu itu terus bergulir, ya kan? Saya dulu tahun 2007 baru masuk kuliah, ya kan? Sekarang sudah hampir 20 tahun, ya, 19 tahun. Ya bahkan saya dengar dari masnya kan baru lahir ya. Nah, makanya waktu itu cepat, ya. Jadi manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya, ya. Yang berkaitan sama teman-teman yang suka berorganisasi dan lain sebagainya, ya bawalah organisasi ini juga menjadi batu lompatan kalian juga untuk berkarir nanti ke depan. Iya. Jadi itu bisa menjadi modal juga untuk kalian. Tapi jangan berorganisasi, ya kan, hanya untuk take side, ya kan, untuk spend money, spend time aja, ya kan, kumpul-kumpul, hari, ya kan, ya jangan seperti itu, ya. Berarti memang dari awal kuliah itu memang harus kayak pikirin dan di-imagine gitu ya, kan bisa dibilang. Iya, betul. Dipikirin, dan tadi kakak bilang juga organisasi itu bisa jadi pondasi kan. Iya. Menjadi pondasi dan itu adalah wadah untuk berkembangnya kita ke depannya itu. Iya betul, karena ya memang sebenarnya dulu kalau kita itu lahir, ya kan, nggak bisa ngomong kan ya. Iya benar. Ya. Ngomong itu kan bisa berbicara dengan aktif kan karena apa ya? Karena habit, karena sehari-hari kan ya. Sama kayak kita berorganisasi itu juga melatih communication skill kita, ya kan? Bagaimana kita cara memahami masing-masing individu, ya kan? Itu kan berkomunikasi nih dia. Nah, tergantung komunikasi yang kalian bangun ini komunikasi yang model apa gitu kan ya. Karena saya dulu juga pernah kuliah, ya kan, banyak sekali model-model komunikasi harian yang memang ada yang memang spend time, ya kan, ada yang memang bervalue, ya kan, macam-macam gitu. Nah, usahakan komunikasi yang juga membangun value kalian. Oke, berarti intinya komunikasi itu tetap penting ya kan? Penting ya banget itu. Mungkin langsung aja ke next question. Ini ada korelasi dikit lah sama sebelumnya. Kan tadi kan kakak mention tuh kayak kuliah gitu kan. Nah,
aku mau nanya nih, kalau misalnya Kak Riki sendiri nih bisa balik lagi ke masa-masa kuliah, apa satu hal yang paling kakak ingin ketahui lebih awal di sebagai mahasiswa? Jujur saya memang agak memahami. Sebenarnya saya dulu juga udah masuk kuliah, ya kan. Tahun pertama itu saya masih ragu sama THP, ya kan. Zaman dulu mungkin zaman sekarang itu juga masih sama, tapi trust me ya. Kalau sudah kalian masuk ke satu jurusan, ya tetap optimis, ya kan. Awalnya saya juga ragu sama THP, ya kan, karena saya dulu juga nggak ada keinginan juga masuk THP, ya kan. Tapi ujung-ujungnya ternyata kalau dulu kan zamannya SPMB ya, nah ternyata masuknya ke THP pilihan yang kedua, ya. Nah, tapi dari sini setelah saya lihat, saya pelajarin, kalian harus bersyukur, ya kan. THP ini jurusan yang paling ekonomis, ya, tapi applicable. Applicable itu apa? Mudah bagi kalian ke depannya itu untuk bekerja, baik itu bekerja secara profesional dan bekerja secara mandiri atau wirausaha. Ya, jadi kalian harus bersyukur karena THP ini tipikalnya seperti itu, ya. Nah, manfaatkan peluang ini bagi kalian dari awal sudah mengatur karir path kalian, ya. Dari awal ini sudah mengatur karena zaman dulu sama zaman sekarang perbedaannya sangat besar, ya kan? Kalian sudah memegang HP yang dengan cukup banyak sekali aplikasi dengan kecepatan tinggi. Ya, zaman saya itu masih HP-nya yang dilempar ke kucing, kucingnya kesakitan. Nah, jadi ada perbedaan di situ. Jadi ya memang dari sini kalau saya mau flashback, sebenarnya saya harus mulai mengatur karir path saya dari awal. Oh, soalnya balik lagi ke kata dulu ragu-ragu yang masuk THP ini. Ya, awalnya saya cukup ragu di tahun pertama, tapi akhirnya memang saya putuskan untuk terus karena memang ya ternyata jurusan ini cukup applicable. Berarti dulu tuh udah ada laporan gitu kan? Kenapa? Laporan praktik gitu dulu ada. Oh, ada. Ya, sekarang nulis apa? Sekarang masih nulis. Masih nulis. Ya, itu memang sebenarnya dengan menulis itu akan melatih kalian untuk membaca. Ya, nanti kalian mungkin kalau zaman sekarang ini kalian akan banyak protes. Zaman sudah maju, ya kan? Ngapain kok disuruh menulis? Nah, karena antara menulis dan antara mengetik itu ada banyak perbedaan yang signifikan. Kalian masih di bangku masa perkuliahan, ya kan? Diharapkan ilmu itu masuk ke dalam pikiran kalian. Ya, kalau kalian ketik itu akan banyak copy paste dan itu memang cepat, itu akan mengurangi daya tangkap kalian untuk berpikir. Ya, betul. Trust me, ya. Kalian coba antara kalian mengetik dan kalian menulis membaca, itu akan membuat kalian jauh lebih pintar. Ya. Apalagi sekarang ada keberadaan AI. Ya, nah terus juga AI, ya kan? Nah sekarang kan jangan sampai kalian menjadi lulusan generasi yang tumpul, ya kan? Jadi di awal ini memang mungkin zaman saya juga sama. Zaman saya dulu kepengennya juga ngetik, gitu kan? Kalian mungkin akan komparasi dengan universitas lain atau universitas luar negeri yang itu pakai computerized ya, tapi itu nggak akan membuat ilmu itu masuk sebenarnya. Jadi memang itu didesain karena yang terdahulu itu sudah merasakan generasi perkembangan teknologi dan dengan manual dan kecepatan ini tadi. Jadi memang sudah disetting dari awal.
Jadi mungkin dosen-dosen ini nggak akan ngomong sedetil ini gitu ya. Tapi saya ngomong seperti ini supaya kalian paham gitu kan, supaya kalian ilmunya itu masuk gitu ya. Itu sih tujuannya. Karena kalian bayar sekolah kan nggak kepingin tumpul juga kan ya. Iya benar. Oke deh Kak. Ya. Sebelum kita mengakhiri sesi ini aku ada satu pertanyaan terakhir nih. Ya. Aku udah siap nih. Ya. Oke. Apa pesan konkret yang Kak Ari ingin sampaikan kepada teman-teman di Bagio yang mungkin sekarang nih mau mulai berkembang tuh, dan mempersiapkan karirnya dari sekarang? Oh iya. Ya. Ya, kalau kalian mau mempersiapkan dari sekarang, itu kalian harus membuat perencanaan. Ya, perencanaan kira-kira kalian lulus ini balik lagi mau jadi apa, ya kan? Yes. Itu harus kalian prepare dari sekarang. Cuman saran saya untuk saat ini mungkin kalian bisa mulai start berpikir bagaimana kalian berwirausaha, ya. Karena memang untuk saat ini lapangan pekerjaan juga mulai terbatas, ya kan? Alangkah lebih baiknya kalian sudah mempersiapkan diri untuk berwirausaha dari awal. Karena nggak ada salahnya kan ya, kalian udah mulai persiapan gitu ya di masa-masa perkuliahan. Jadi mungkin dosen, teman-teman dosen itu sudah mulai mempersiapkan itu semua, ya. Jadi persiapkan kalian untuk mulai bisa berwirausaha, ya. Berwirausaha itu jalannya sangat banyak sekali, bisa mulai dari teman-teman, ya kan, mulai bersama, ya. Nah, banyak sekali cara, banyak sekali juga fasilitas, ya. Nah, dari situ nanti kalian bisa coba untuk mulai jalan lebih awal, ya. Tapi kalau kalian mau jadi PNS atau mau jadi dosen atau mau jadi karir profesional, itu tidak ada yang menghalang-halangi, ya. Tapi tiga peluang karir ini, ya, dari zaman saya sampai sekarang itu bisa dibilang tren untuk lebih mudah itu malah tidak gitu, jadi malah lebih sulit, ya. Jadi ya saya sarankan dari kalian sudah mulai mempersiapkan diri untuk berwirausaha, karena jurusan teknologi pangan ini yang seperti yang saya info tadi, applicable dan ekonomis, ya. Kalian bisa mulai dengan modal yang berbeda dengan jurusan-jurusan lain ya yang memang butuh modal yang gede, ya. Nah, kalian harus bersyukur. Berarti kita harus start dari explore di kewirausahanya. Iya, betul. Ya. Oke, sip. Cukup seru sih ya kewirausahaan. Emang apa ada kamu sendiri ada intensi kewirausahaan juga? Ya. Yes. Ya, tapi aku masih belajar nih explore-nya itu lebih lanjut kayak gimana. Iya betul. Jadi ya kalian mulailah sekarang untuk berpikir mau membuat produk apa, ya kan? Itu yang bisa kalian mulai jalankan, ya. Karena kan pasti kita berwirausaha kan juga ada produk, ya kan? Produknya apa? Ya bisa mulai kalian pikir mulai dari sekarang, dari produk ini, ya kan? Kalian bisa mulai start dari nanti kalian mau bikin skripsi lah, apapun itu, ya kan? Ya kan? Bisa kan? Nah, ataupun nanti yang mau magang. iya, nanti kalian misalnya mau PKL, ya PKL lah di pekerjaan kalian sendiri kan juga bisa, ya kan? Karena tren untuk PKL sendiri kan juga mulai terbatas, gitu kan? Ya, banyak sekali yang kesulitan. Ya. Oke. Mungkin terima kasih banyak Ya, Ki oke. atas waktunya ceritanya menikmati itu. Jujur aku sendiri ngerasa hari ini obrolannya cukup menarik ya. Mulai dari persiapan kita di awal kuliah untuk menentukan karirnya, terus gitu. Apa sih habit-habit kita tuh keseharian tuh biar nanti profesional depannya kan, mulai dari attitude, terus udah gitu dari komunikasi kita juga kan, terus dari awal-awal first impression kita juga dan lain-lain Kak. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Riki sudah hadir dan berbagi kepada teman-teman yang mungkin sekarang lagi nonton Alutalks hari ini. Aku Labib, aku pamit undur diri. Sampai jumpa di Alutalks berikutnya. Oke. Alutalks where experience meets inspiration. Mungkin bisa dadah.